Video ini saya buat khusus untuk kamu yang mendaftar P3K tahap 2 tahun ini, dan untuk mengetahui kemampuan kamu dalam menjawab soal ini, silahkan catat jawaban benar dan yang salah. Langsung saja kita melangkah ke soal yang pertama. Anda bekerja di bagian layanan operasional sebuah instansi pemerintah daerah. Suatu hari, ada keluhan dari masyarakat bahwa layanan permohonan perizinan mengalami keterlambatan. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah sistem pencatatan manual yang memakan waktu lama. Apa tindakan terbaik yang harus Anda lakukan? A. Mengusulkan penggunaan sistem digital untuk mempercepat proses. B. Membiarkan proses berjalan seperti biasa karena tidak ada perintah perubahan. C. Menunda pelayanan sementara untuk mengevaluasi seluruh sistem kerja. D. Mengarahkan masyarakat untuk datang lebih awal agar bisa lebih cepat diproses. E. Menambah jumlah petugas tanpa mengubah sistem pencatatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengusulkan penggunaan sistem digital untuk mempercepat proses. Jawaban A. Karena transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Soal nomor 2, di kantor tempat Anda bekerja, terjadi kesalahan distribusi sarana operasional ke beberapa unit. Kesalahan ini menyebabkan beberapa unit mengalami kekurangan alat kerja, sementara unit lain memiliki kelebihan. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Meminta unit yang kelebihan untuk menyimpan alat tersebut sebagai cadangan. B. Menunggu arahan dari atasan sebelum bertindak. C. Membeli alat tambahan untuk unit yang kekurangan. D. Membiarkan unit yang kekurangan mengatasi masalahnya sendiri. E. Mengevaluasi sistem distribusi dan menyusun ulang alokasi sarana operasional. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mengevaluasi sistem distribusi dan menyusun ulang alokasi sarana operasional. Jawaban E. Karena evaluasi sistem distribusi membantu memastikan bahwa sumber daya didistribusikan secara merata dan optimal, menghindari pemborosan serta meningkatkan efektivitas kerja. Soal nomor 3, Anda mendapati bahwa beberapa rekan kerja di bagian layanan operasional kurang memahami prosedur penggunaan perangkat baru yang digunakan dalam pekerjaan mereka. Hal ini menyebabkan pekerjaan menjadi lambat dan kurang efisien. Apa yang harus Anda lakukan? A. Menggunakan perangkat tersebut sendiri tanpa melibatkan rekan kerja. B. Membiarkan mereka belajar sendiri tanpa panduan. C. Menginisiasi sesi pelatihan internal agar semua staf memahami cara penggunaan perangkat. D. Menunggu instruksi dari atasan untuk menyelesaikan masalah ini. E. Menyampaikan keluhan kepada pihak penyedia perangkat tanpa mencari solusi internal. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menginisiasi sesi pelatihan internal agar semua staf memahami cara penggunaan perangkat. Jawaban C. Karena pelatihan akan meningkatkan keterampilan pegawai dan memastikan bahwa perangkat dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung pekerjaan operasional. Soal nomor 4. Saat melakukan pemeriksaan rutin, Anda menemukan bahwa beberapa peralatan operasional di kantor mengalami kerusakan ringan, tetapi belum diperbaiki karena belum ada laporan resmi dari pengguna. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? A. Segera melaporkan dan mengajukan perbaikan agar tidak mengganggu operasional. B. Mengabaikan kerusakan tersebut karena belum ada keluhan langsung dari pengguna. C. Menunggu sampai alat benar-benar tidak bisa digunakan sebelum bertindak. D. Memperbaiki sendiri tanpa prosedur yang jelas. E. Menunda perbaikan hingga ada anggaran yang cukup. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Segera melaporkan dan mengajukan perbaikan agar tidak mengganggu operasional. Jawaban A. Karena tindakan proaktif dalam perawatan sarana dan prasarana dapat mencegah gangguan kerja serta memperpanjang umur penggunaan peralatan. Soal nomor 5. Dalam sebuah rapat koordinasi, Anda menyadari bahwa ada perbedaan pendapat antara beberapa unit terkait mekanisme pelaksanaan layanan operasional. Jika tidak ditangani dengan baik, perbedaan ini dapat menyebabkan keterlambatan layanan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memilih salah satu pendapat yang menurut Anda paling tepat tanpa diskusi lebih lanjut. B. Membiarkan masing-masing unit bekerja sesuai pemahamannya sendiri. C. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada atasan tanpa memberikan masukan. D. Mengusulkan pembentukan SOP yang jelas agar semua unit memiliki standar yang sama.
Meminta salah satu unit untuk mengikuti cara kerja unit lainnya tanpa evaluasi? Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengusulkan pembentukan SOP yang jelas agar semua unit memiliki standar yang sama. Jawaban D. Karena standar operasional prosedur memastikan bahwa semua unit bekerja dengan mekanisme yang seragam, mengurangi konflik, dan meningkatkan efisiensi layanan. Soal nomor 6, Anda bekerja di bagian layanan operasional instansi pemerintah daerah. Suatu hari, Anda menerima laporan bahwa pengadaan alat tulis kantor untuk beberapa unit mengalami keterlambatan akibat kesalahan administrasi dalam pencatatan permintaan barang. Akibatnya, beberapa unit tidak dapat bekerja secara optimal. Apa yang harus Anda lakukan? A. Melakukan audit terhadap proses administrasi pengadaan barang dan mengusulkan perbaikan sistem. B. Menunggu sampai barang datang tanpa mengambil tindakan tambahan. C. Meminta unit yang kekurangan alat tulis untuk membeli sendiri dengan dana pribadi. D. Mengalihkan stok alat tulis dari unit lain tanpa koordinasi. Mengajukan pemesanan ulang tanpa menelusuri penyebab masalah. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melakukan audit terhadap proses administrasi pengadaan barang dan mengusulkan perbaikan sistem. Jawaban A. Karena evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan dapat mencegah kesalahan serupa terjadi di masa depan dan memastikan kelancaran operasional. Soal nomor 7, dalam 1 bulan terakhir, tingkat keluhan masyarakat terhadap layanan pengaduan di instansi Anda meningkat drastis. Banyak pengaduan yang tidak mendapat tanggapan cepat karena jumlah staf terbatas. Apa solusi yang paling efektif untuk jangka panjang? A. Meminta staf bekerja lembur tanpa kompensasi untuk menyelesaikan backlog pengaduan. B. Mengusulkan penerapan sistem pengaduan berbasis digital agar lebih efisien. C. Menutup sementara layanan pengaduan agar staf bisa mengejar ketertinggalan. D. Mengalihkan sebagian pengaduan ke unit lain tanpa pertimbangan beban kerja. Menerima semua pengaduan tanpa meningkatkan kapasitas sistem. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengusulkan penerapan sistem pengaduan berbasis digital agar lebih efisien. Jawaban B. Karena penggunaan sistem digital dapat mempercepat respons terhadap pengaduan masyarakat dan meningkatkan efisiensi layanan tanpa membebani staf berlebihan. Soal nomor 8, Anda bertanggung jawab dalam pengelolaan kendaraan dinas di instansi Anda. Suatu hari, Anda menemukan bahwa beberapa kendaraan telah digunakan untuk keperluan pribadi oleh pegawai tanpa izin. Hal ini berpotensi melanggar aturan penggunaan aset negara. Apa tindakan terbaik yang harus Anda ambil? A. Menyusun regulasi yang lebih ketat dan melakukan sosialisasi ulang terkait aturan penggunaan kendaraan dinas. B. Membiarkan penggunaan tersebut selama tidak mengganggu operasional kantor. C. Melaporkan langsung kepada pimpinan tanpa mencari tahu penyebabnya. D. Menegur pegawai yang menggunakan kendaraan tersebut tanpa membuat aturan lebih lanjut. Membatasi penggunaan kendaraan hanya untuk pegawai tertentu tanpa melihat kebutuhan operasional. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyusun regulasi yang lebih ketat dan melakukan sosialisasi ulang terkait aturan penggunaan kendaraan dinas. Jawaban A. Karena regulasi yang jelas dan sosialisasi yang baik dapat mencegah penyalahgunaan aset negara dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Soal nomor 9, di instansi tempat Anda bekerja, sistem manajemen inventaris masih menggunakan pencatatan manual, sehingga sering terjadi kehilangan atau kesalahan pencatatan aset. Pimpinan meminta Anda mencari solusi agar pencatatan lebih akurat. Apa langkah terbaik yang harus diambil? A. Menambahkan staf administrasi untuk mencatat inventaris secara lebih teliti. B. Menyediakan lebih banyak lembar pencatatan manual agar setiap barang tercatat dengan baik. C. Mengusulkan penerapan sistem pencatatan inventaris berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi. D. Membiarkan sistem manual tetap berjalan dan hanya melakukan pengecekan berkala. Menunda perubahan sistem hingga ada instruksi lebih lanjut dari pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengusulkan penerapan sistem pencatatan inventaris berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi. Jawaban C.
Karena sistem berbasis teknologi dapat mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan aset tercatat dengan baik. Soal nomor 10, sebuah instansi pemerintah daerah baru saja menerima perangkat teknologi baru untuk mendukung layanan operasional. Namun, setelah beberapa minggu, banyak pegawai mengeluh kesulitan dalam menggunakannya karena kurangnya pelatihan. Apa tindakan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini? A. Mengadakan pelatihan intensif bagi seluruh pegawai agar mereka dapat menggunakan perangkat dengan optimal. B. Mengganti perangkat dengan model lama yang lebih mudah digunakan. C. Membiarkan pegawai belajar sendiri tanpa bimbingan. D. Menghentikan penggunaan perangkat baru hingga ada kebijakan lebih lanjut. E. Meminta pegawai yang sudah paham untuk mengajarkan secara informal tanpa pelatihan resmi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengadakan pelatihan intensif bagi seluruh pegawai agar mereka dapat menggunakan perangkat dengan optimal. Jawaban A. Karena pelatihan yang terstruktur akan membantu pegawai menguasai perangkat baru dengan lebih cepat, meningkatkan produktivitas dan efektivitas layanan. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.